Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah topik yang dalam banget dan pastinya super relevan buat kehidupan spiritual kita sehari-hari. Kita mengambil wawasan ini langsung dari sebuah literatur klasik yaitu Kitab Anasoy Ad-Diniyah. Kita akan sama-sama mengeksplorasi apa yang disebut sebagai anatomi dari hati yang murni dan sebenarnya apa sih definisi sejati dari pengabdian beragama itu? Sering banget kan kita ini terjebak ngejudge kesalehan orang cuma dari tampilan luarnya aja. Nah, pembahasan kita kali ini bahkan ngajak kita buat melihat jauh ke dalam, nembus sekedar apa yang kelihatan oleh mata. Oke, langsung aja kita mulai ya. Di pemaparan ini kita punya 5 poin utama. Pertama, 3 sifat terbaik hati. Kedua, keteguhan dalam beragama. Ketiga, puncak karakter yaitu kasih sayang. Keempat, mendidik kepekaan di era modern. Dan yang terakhir, ibadah hati versus penampilan. Kita masuk ke bagian pertama, 3 sifat terbaik hati. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah pakai satu metafora yang menurut saya sangat indah dan visual banget buat ngegambarin anatomi spiritual kita. Beliau bilang, sesungguhnya Allah memiliki cawan-cawan. Cawan-cawan itu adalah hati. Sebaik-baik hati adalah yang paling jernih, yang paling kuat, dan yang paling lembut. Bayangin deh, hati kita itu diibaratkan seperti sebuah cawan atau wadah. Metafora ini nih yang bakal jadi landasan dasar dari semua pembahasan kita ke depan. Dan ini benar-benar memberikan gambaran yang brilian tentang apa arti jernih, kuat, dan lembut dalam konteks iman kita. Coba kita bedah satu-satu ya. Jernih itu artinya keyakinan kita murni, bersih, gak kecampur sama keraguan sedikit pun. Kuat berarti kita gak gampang goyah. Kita benar-benar berpegang teguh sama prinsip ajaran agama, apapun tantangannya. Terus lembut, nah ini bukan berarti lembek ya, tapi lebih ke empati. Punya belas kasih dan kepedulian yang dalam banget. Gak cuma ke sesama orang beriman, tapi secara harfiah ke semua umat manusia. Ketiganya ini paket komplit yang harus jalan barengan. Lanjut ke bagian 2, keteguhan dalam beragama. Kalau kita ngomongin soal aspek kuat atau keteguhan hati, kita nggak bisa lepas dari contoh tokoh sejarah yang ikonik banget, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Teks dari kitab ini ngejelasin betapa legendarisnya kegigihan Umar dalam berpegang pada agama. Beliau itu tegas luar biasa dalam menegakkan kebenaran. Mau itu ke kerabat dekat atau orang asing, nggak ada bedanya. Kejujuran dan keadilannya itu mutlak banget. Sampai-sampai di era setelahnya, kalau ada orang yang jujur dan adil, orang-orang bakal otomatis bilang, wah dia kayak Umar tuh. Umar benar-benar jadi tolak ukur abadi untuk sebuah keadilan. Nah, yang benar-benar menarik dari poin ini tuh, coba deh perhatiin kontras realitasnya. Di satu sisi, ada kejujuran sekelas Umar. Teks ini nyebutin kalau orang yang megang kebenaran mutlak biasanya bakal berujung punya lebih sedikit teman. Kenapa? Ya karena kejujuran sejati itu berat dan langka banget. Tapi di sisi lain, coba lihat masyarakat modern sekarang. Ada kecenderungan buat jadi munafik. Kadang demi dapat banyak teman atau diterima di suatu circle, orang ngerasa harus nyembunyiin kebenaran atau bahkan bersikap bermuka dua. Ini benar-benar refleksi yang nampar banget sih buat kita semua. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, puncak karakter, yaitu kasih sayang. Jadi, konsep inti dari hati yang lembut ini di dalam literatur aslinya disebut riqoh. Dan ingat ya, ini bukan sekedar basa-basi atau etiket kesopanan biasa kayak ngebantu orang nyebrang jalan. Bukan, riqoh ini adalah kepekaan batin yang dalam banget. Ini ibarat perpaduan pamungkas dari karakter moral yang mulia. Orang yang punya riqoh itu, dia benar-benar bisa ikut ngerasain penderitaan orang lain. Dia nggak bakal bisa cuek gitu aja lihat orang kesusahan. Hatinya bakal otomatis tergerak buat ngebantu. Buat ngasih gambaran yang lebih sempurna soal riqoh ini, sumber kita mengutip surat At-Taubah ayat 128. Ayat ini tuh mendeskripsikan sifat Nabi Muhammad yang luar biasa banget. Beliau bukan cuma sekedar peduli, tapi penderitaan umatnya tuh kerasa berat banget buat beliau. Analogi yang dipakai di materi ini juga dapat banget. Rasanya tuh persis kayak orang tua yang lihat anaknya lagi sakit parah. Orang tua mana sih yang nggak pengen nuker rasa sakit anaknya itu ke tubuhnya sendiri asalkan si anak bisa sembuh? Nah, kayak gitulah rahmat yang sesungguhnya. Empati murni yang nggak ada pamrihnya sama sekali. Ada satu anekdot yang ngena banget soal ini. Kisah tentang Ma'ruf Al-Karki. Suatu hari, beliau lagi jalan nih sama murid-muridnya, terus ngelewatin perahu yang isinya orang-orang lagi mabuk-mabukan. Setelah musik kenceng-kenceng, pokoknya pada lalai lah. Murid-muridnya risih kan, terus minta Ma'ruf buat ngedoain kehancuran buat orang-orang itu. Tapi apa yang beliau lakuin? Beliau malah angkat tangan terus berdoa. Ya Tuhan, sebagaimana Engkau membahagiakan mereka di dunia ini, bahagiakanlah mereka di akhirat. Doa yang tulus dan penuh belas kasih ini justru nyentuh hati orang-orang di perahu itu. Dan seketika mereka bertaubat. Lihat kan, kasih sayang sejati itu artinya kita pengen orang lain juga selamat, bukan malah ngarapin mereka hancur. Lanjut ke bagian keempat, mendidik kepekaan di era modern.
Sumber teks kita ini ngasih peringatan yang kerasa relevan banget sama masalah anak muda zaman sekarang. Coba kita bandingin dua hal ini ya. Kalau durhaka aktif, kayak ngebentak atau nyakitin orang tua secara langsung, kita semua udah pasti tahu itu salah besar. Tapi gimana dengan durhaka pasif? Bayangin deh situasinya, ada seorang ibu lagi repot angkat-angkat barang atau beres-beres rumah, sementara anaknya dengan santai cuma duduk di sofa, asik main HP. Nggak kepikiran sedikit pun buat nawarin bantuan. Teks ini dengan tegas bilang kalau kelakuan cuek kayak gitu tuh juga bentuk kedurhakaan. Anehnya anak zaman sekarang sering punya solidaritas yang luar biasa banget ke teman-temannya biar nggak dijauhin, tapi malah kehilangan empati paling dasar ke orang tuanya sendiri. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Nasihat parenting dari sumber klasik ini ngingetin kita keras banget. Ngajarin kepekaan hati itu jauh-jauh lebih vital buat keselamatan kita dibandingin cuma ngejar nilai rapor yang tinggi. Kalau ada anak lulus cum laude atau jago banget fisika, tapi tiap hari kerjaannya cuma ngebentak orang di sekitarnya dan gak punya empati, ya secara spiritual pendidikannya dianggap gagal total. Menanamkan rikoh atau kepekaan buat ngerasain kesulitan orang lain adalah kunci paling utama. Masuk ke bagian terakhir kita, bagian kelima, ibadah hati versus penampilan luar. Coba deh teman-teman pikirin pertanyaan ini bentar. Apakah penampilan luar itu benar-benar nentuin ketakwaan sejati? Sering banget kan, pas kita ngeliat orang pakai atribut keagamaan yang lengkap, entah itu berjubah, pakai serban, bawa tasbih kemana-mana, otak kita secara otomatis langsung nyimpulin, wah ini pasti orang suci nih. Tapi disinilah materi kita menantang bias pikiran kita itu secara terang-terangan. Mari kita beralih dan lihat gimana konsep ini kebangun dari teks aslinya. Ada perbedaan yang jomplang banget antara casing atau penampilan luar sama akhlak atau karakter di dalam hati kita. Baju keagamaan itu gampang banget dibeli, siapa aja bisa dandan mirip pemuka agama kan? Masalahnya, casing luar ini gampang banget ngecok kita dan bisa aja nutupin sifat asli yang egois atau kasar. Sebaliknya, akhlak, kasih sayang yang nyata, rasa hormat, kebaikan hati, itulah ukuran sejati dari agama. Agama itu dibuktiin dari cara kita memperlakukan orang lain, bukan sekedar dari kain apa yang nempel di badan kita. Ada satu cerita luar biasa yang dibahas antusias banget di sumber kita ini buat ngebuktiin poin tadi. Jadi ada seorang pria Yahudi yang umurnya udah 70-an tahun. Sepanjang hidupnya, dia sama sekali belum pernah ngerjain ibadah fisik dalam Islam. Terus dia datang ke Nabi untuk bersyahadat. Nah, benar-benar baru aja dia memeluk Islam, dia pamit keluar, dia kepleset dan langsung meninggal dunia. Waktu Nabi Muhammad dengar kabar itu, beliau langsung menyatakan kalau pria tersebut selamat dan masuk surga. Merinding nggak sih? Ini ngebuktiin kalau rahmat Tuhan dan kebersihan hati itu nilainya ngalahin durasi ibadah fisik semata. Keselamatan itu bukan soal siapa yang rekor ritualnya paling panjang, tapi seberapa tulus hati itu berserah. Untuk menggali lebih jauh soal seberapa berharganya ibadah batin, sumber kita juga ngomongin soal kelompok rahasia yang disebut para abdal. Nah, mereka ini digambarkan sebagai para wali Tuhan di bumi yang selalu ada di setiap generasi. Begitu ada yang wafat, pasti ada yang ngegantiin. Identitas mereka dirahasiakan, tapi tugas mereka luar biasa, ngejaga keseimbangan spiritual dunia ini. Dan tahu nggak apa rahasia mereka bisa dapat kedudukan setinggi itu? Jawabannya lumayan bikin kaget. Dan inilah rahasianya. Nabi Muhammad sendiri menjelaskan kalau alasan para abdal ini bisa dapat tiket VIP ke surga bukan cuma karena mereka itu rajin puasa atau sholat seharian penuh. Ya walaupun mereka tetap ngelakuin ibadah wajib itu ya. Tapi kunci emas mereka itu ada di yang namanya salamatis sudur, keselamatan dada atau hati yang benar-benar murni. Hati yang udah bersih total dari yang namanya dengki, kesombongan, atau iri hati ke orang lain. Mereka tuh dermawan dan punya cinta yang super besar buat semua manusia. Poinnya adalah, bobot amalan batin yang bersih kayak gini tuh jauh melampaui rutinitas ibadah fisik manapun. Jadi, di akhir pemaparan ini ada satu pertanyaan besar yang nempel buat kita renungin bareng-bareng. Coba tanya ke diri sendiri, apa kita udah bener-bener punya rikoh, kepekaan dan belas kasih di dalam hati kita? Kalau ngelihat orang lain lagi kesusahan, apa hati kita ikut ngerasa sakit? Jujur aja, ini tuh cermin paling jernih buat ngukur sejauh mana kita udah berkembang secara spiritual. Jauh melebihi sekedar pakaian yang kita pakai atau ibadah harian yang biasa kita lakuin. Terima kasih ya udah ngikutin bedah materi kita kali ini. Sampai ketemu di pemaparan seru berikutnya.